Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wa 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, selanjutnya terjemahan dari surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian terjemahan dari surah At-Taubah 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baiklah, selanjutnya saya akan menerjemahkan makna perkata dari ayat 60 dan 103 pada surah At-Taubah. Baiklah, di ayat 60, innama sesungguhnya hanyalah shadaqatu sedekah atau zakat lil fuqara'i untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, wal amilina dan pengurus zakat, alaiha atasnya, wal muallafati dan para muallaf, qulubuhum yang hati mereka, dan dalam wafi dan dalam riqab memerdekakan budak, wal gharimina dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah di jalan Allah, wa banis sabil dan ibnu sabil. Faridotan ketetapan minallah dari Allah, wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian pada ayat 103, khud artinya di sini ambillah, min dari amwalihim sebagian harta mereka, sodakotan sebagai sedekah, tutahhiruhum yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim dan menyucikan mereka, biha dengannya, wa sholli dan doakanlah, alaihim mereka, inna sholataka sesungguhnya doamu, sakanul lahum ketentraman bagi mereka, wallahu samii'un alim sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasan dari Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 adalah ayat ini menjelaskan tentang mustahik atau orang-orang yang menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf, kemudian orang yang merdekakan budak. Kemudian orang-orang yang berhutang, namun hutang yang dimaksud bukanlah hutang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sesuatu yang sifatnya memperjuangkan agama Allah. Serta orang-orang yang menemui masalah ketika dalam perjalanan, yang jika dijumlahkan totalnya ada 8 orang. Kemudian di situ ada kata tadi lul fuqara'i, yaitu orang-orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan masakini adalah orang-orang miskin yang kekurangan. Kemudian amilina petugas zakat, yang mana petugas zakat ini juga mendapatkan bagian dari zakat meskipun dia adalah orang kaya, kecuali petugas zakat tersebut tidak ingin mengambil bagiannya. Namun karena pekerjaannya tersebut dia berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian wal muallafati, orang muallaf yaitu orang yang belum kokoh imannya dan masih perlu dibujuk dan yang masih membutuhkan penguatan. Kemudian ar-riqab yaitu orang yang diperbudak dan orang tersebut memerlukan uang untuk menebus dirinya agar dapat merdeka.
Kemudian selanjutnya al-gharimina, dan orang-orang yang berhutang yang mana hutang tersebut bukanlah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hutang yang disebabkan oleh narkoba. Dan salah satu contoh hutang yang diperbolehkan untuk menerima zakat adalah apabila hutang tersebut untuk membayar uang kuliah. Kemudian selanjutnya wa fi sabilillah, yaitu sesuatu yang sifatnya untuk memperjuangkan agama Allah, misalnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian wa bani sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan. Dan kedelapan orang tersebut merupakan ketetapan Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian ayat ini selanjutnya yaitu ayat ke-103 yang menjelaskan tentang teknik dari pembayaran zakat tersebut, yang mana dalam ayat tersebut terdapat kata pungutlah atau ambillah yang tertuju kepada orang yang berwenang seperti amil zakat atau pengurus zakat yang telah disepakati. Petugas ambil zakat tersebut memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang-orang yang mempunyai harta senisab zakat ini juga dapat senisab hingga haul, yaitu artinya cukup untuk setahun untuk membayar zakat. Yang mana membayar zakat ini juga dapat menyucikan diri mereka, membuat diri mereka lebih baik dan terbebas dari kikir nikmat dan semakin kuat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengambil zakat atau petugas ambil zakat disuruh untuk mendoakan atau muzaki pembayar zakat. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa inna sholataka sakanul lahum. Sebab doa dari amil zakat tersebut bisa menenangkan dan membuat tentram serta nyaman bagi yang memberikan zakat. Dan semua hal tersebut diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berkaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan tentang zakat. Di ayat ini mengajarkan tentang kewajiban mukmin yang mampu atau cukup nisab dalam satu haul. Nisab itu jumlah minimal harta itu sekitar 85 gram atau kepemilikan lain. Kemudian dijelaskan juga bahwa zakat itu ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha mendengar dan Maha mengetahui juga. Dan hal ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ajaran zakat itu adalah ajaran yang tidak sembarangan. Kemudian dari dua ayat ini juga kita bisa dapatkan pelajaran tentang manfaat zakat, yaitu zakat itu bisa membersihkan dan menyucikan diri mereka, yaitu membersihkan dari dosa dan tidak lagi berdosa karena membersihkan dari dosa, tidak lagi berdosa karena masih memakan harta yang di dalamnya masih ada harta orang lain. Kemudian menyucikan yaitu terkikisnya segala hal-hal yang kotor di dalam dirinya. Kemudian dua ayat ini juga mengajarkan tentang teknis zakat, di mana pada ayat ini disebutkan bahwa zakat itu ada agennya, petugasnya, dan sebagainya. Juga dijelaskan tentang hal-hal teknis dalam pembayaran zakat, yaitu misalnya mendoakan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik, yang tadi yang 8 orang, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, pemerdekaan budak, qarim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Baiklah, kemudian selanjutnya pada tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahb Az-Zuhaili pada jilid 5 di halaman 502 mengenai Quran Surah At-Taubah pada ayat 60. Dijelaskan bahwa zakat hanya wajib diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Itu tadi di ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang mendapatkan zakat. Kemudian kata innama dalam ayat di atas menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa maksud dari kata sodaqot di dalam ayat ini adalah semua zakat yang wajib adalah bahwa
adalah semua zakat yang wajib adalah bahwa huruf alif lam di dalam kata as-sodaqotu, karena huruf alif lam di dalam kata sodakotu ini adalah untuk sedekah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang telah disebutkan sebelumnya adalah sedekah-sedekah yang wajib, yaitu yang diisyaratkan dalam ayat At-Taubah, surat Taubah ayat 58, yang artinya, dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Samping itu, karena Allah menetapkan hak pada sedekah-sedekah tersebut dengan huruf lam tamlik yang menunjukkan kepemilikan untuk 8 golongan tersebut, yang menjadi milik mereka hanyalah zakat yang wajib. Di samping itu, di dalam ayat tersebut, ayat Allah menyebutkan bagian untuk amil atau petugas zakat. Para amil ini dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat yang wajib, bukan sedekah yang sunnah. Di samping itu, sedekah yang sunnah boleh didistribusikan kepada selain ke-8 orang ini. Adapun zakat-zakat yang wajib adalah zakat uang atau emas, perak, dan uang kertas, ataupun ternak, tanaman, dan barang dagangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua sedekah yang wajib, baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta, wajib didistribusikan kepada ke-8 golongan tersebut. Karena ayat di atas menyandarkan semua bentuk sedekah yang wajib untuk mereka dan huruf lam tamlik yang menunjukkan arti kepemilikan. Mereka semua berhak terhadapnya dengan adanya huruf waw yang ada di antara setiap golongan. Pendistribusiannya dibatasi pada ke-8 golongan tersebut, karena kata innama dalam ayat tersebut berfungsi membatasi zakat untuk golongan tersebut. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa semua bentuk sedekah yang wajib adalah milik mereka dan menjadi milik mereka secara bersama. Tidak boleh mendistribusikan zakat tersebut kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan, karena batas minimal dalam bentuk jamak atau plural adalah 3. Namun, ketika imam mazhab lainnya membolehkan pendistribusian semua zakat tersebut pada satu golongan, menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik, boleh mendistribusikannya kepada 1 orang dari setiap golongan, karena ayat tersebut adalah untuk takhyir atau memberikan pilihan. Memberikan pilihan pada ke-8 golongan tersebut tanpa harus menyertakan golongan yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian yang disebutkan dalam ayat dan hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah tentang pembagian zakat tersebut adalah 1 golongan saja, yaitu orang-orang fakir. Kemudian dalil Abu Hanifah dan Malik tentang kebolehan memberikan semua zakat kepada 1 orang saja adalah bahwa alif lam dalam kata yang berbentuk plural dan definitif atau al-jam al-mu'arraf di sini, yaitu kata as-sodaqat adalah majaz, yaitu jenis sedekah untuk jenis fakir. Jenis fakir dapat terwujud dengan 1 orang, sehingga zakat dapat diberikan kepada 1 orang dari golongan fakir ini. Kemudian alif lam dalam kata as-sodaqat ini dipahami sebagai majaz karena ia tidak dapat dipahami untuk makna yang sebenarnya, yaitu tercakupnya seluruh orang fakir dan memberikan sedekah kepada setiap orang fakir. Rahasia dari penggunaan huruf lam yang menunjukkan arti milik dalam 6 golongan, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf, orang-orang yang berutang, dan ibnu sabil, adalah karena mereka orang-orang yang dapat memiliki. Sedangkan penggunaan huruf fa untuk 2 golongan yang lain, yaitu budak dan sabilillah, karena yang dimaksud dengan keduanya adalah jihlah atau arah, ataupun bisa disebut dengan sifat dan kepentingan
umum kaum muslimin. Bukan sosok orang hal ini juga untuk menyatakan bahwa mereka lebih berhak dalam menerima zakat daripada semua golongan yang telah disebutkan. Sehingga menggunakan huruf fi dalam firman Allah fi sabilillah wa ibnis sabil mengandung pengutamaan terhadap dua golongan, yaitu melebihi pemberdekaan budak dan orang-orang yang berhutang. Kemudian, adapun penjelasan tentang 8 golongan yang disebut di dalam ayat di atas, yaitu al-fuqara, orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang yang kekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka. Kemudian, al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Mereka adalah kelompok lain dari golongan orang-orang yang kekurangan. Kemudian para ahli berbeda pendapat tentang siapa yang kondisinya paling buruk dari kedua golongan ini, yaitu golongan fakir dan miskin. Orang fakir ataukah orang miskin? Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa orang fakir kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Menurut mereka, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan mereka. Adapun orang miskin, dia memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang kafir. Kemudian yang tiga adalah amilina alaiha, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil dan mengumpulkan zakat yang diutus oleh imam atau pemimpin muslim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari Bani Asad untuk mengumpulkan sedekah Bani Salim. Laki-laki tersebut bernama Ibnu Al-Lutbiyah. Ketika dia datang membawa sedekah tersebut kepada Rasulullah, beliau mengauditnya. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang pada awal-awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Golongan ini adalah dua macam, yaitu orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang muslim dari golongan ini, mereka diberi bagian dari zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Sedangkan orang-orang kafir, ketika kondisi mereka kafir, menurut mazhab Hambali dan Maliki, mereka diberi bagian dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Hal ini karena Nabi SAW memberi para mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang dibujuk hatinya dari kalangan orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Yang kelima yaitu wafir riwab, artinya untuk membebaskan budak, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, artinya terdapat kata yang dihilangkan dari kalimat ini. Menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah para muqatab muslim yang tidak memiliki harta untuk melunasi pembayaran yang harus mereka berikan kepada tuannya agar dapat merdeka. Walaupun dia kuat dan mampu bekerja, hal ini terjadi karena tidak mungkin memberikan kepada budak yang ingin dimerdekakan kecuali jika dia seorang budak muqatab. Hal ini juga ditunjuk oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 33, yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniainya kepadamu. Yang keenam, wal gharimuna. Mereka adalah orang-orang yang menanggung dan terlilit hutang serta tidak memiliki harta untuk melunasinya. Menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, utang tersebut bisa jadi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dan bisa jadi untuk ketaatan maupun untuk kemaksiatan. Apabila dia berhutang untuk dirinya sendiri, dia tidak diberi zakat kecuali jika dia fakir. Jika dia berhutang untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang berselisih, walaupun antara ahlu zimmah, disebabkan pembunuhan, perusakan, perampasan harta, dia diberi dari jatah untuk warimin, walaupun dia orang kaya. Hal ini berdasarkan kepada
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk 5 golongan, yaitu untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, petugas zakat, orang yang menanggung utang, orang yang membeli zakat dari orang fakir dengan hartanya, dan orang yang memiliki tetangga miskin lalu orang miskin tersebut diberi sedekah kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya itu. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Menurut pendapat jumhur ulama, mereka adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Mereka diberi bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang, baik mereka orang kaya maupun orang miskin. Karena asabilil yaitu ketika disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah perang dan inilah yang dipakai di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ia adalah musafir yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, dan dia tidak mampu mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan. Ketaatan di sini seperti haji, jihad, dan haji sunnah. Adapun orang-orang kehabisan bekal dalam perjalanan yang diperbolehkan seperti orang berolahraga dan berpariwisata, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, dia tidak diberi bagian dari zakat karena dia tidak dalam kondisi kekurangan. Namun menurut pendapat para ulama, dia diberi bagian dengan dalil dibolehkannya qasar dan tidak berpuasa baginya. Kemudian selanjutnya pada tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili pada jilid ke-6 di halaman 49 dijelaskan tentang surah At-Taubah ayat 103. Dijelaskan tafsiran penjelasannya yaitu, wahai Rasul dan semua pemimpin muslim setelah kamu, ambillah dari harta orang-orang yang bertobat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan. Itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah disebutkan, manaqasat sodaqotun min malin. Sodakoh tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Kemudian washolli alaihim, berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampun serta kasih sayang, karena sesungguhnya doa dan istighfar kamu menjadi ketentraman bagi mereka dan membuat hati mereka tenang karena Allah menerima tobat mereka. Salat dari Allah kepada para hambanya adalah rahmat dan dari para malaikatnya adalah istighfar dan dari Nabi SAW serta orang mukmin adalah doa. Kemudian wallahu sami'un, maha mendengar pengakuan dosa-dosa mereka dan maha mendengar doa mereka. Maha mendengar doamu yaitu Muhammad dengan menerima dan mengijabahnya. Maha melihat apa yang ada dalam hati mereka, keikhlasan mereka dalam tobat serta sodakoh dan zakat mereka dan apa yang mengandung kebaikan dan maslahat bagi mereka. Zakat sebagai pembersih jiwa menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai pemeliharaan harta. Kemudian mereka yang bertobat dan semua orang mukmin tidak akan tahu bahwa Allah selalu menerima tobat para hambanya dan memaafkan semua kesalahan mereka, menerima zakat dan memberikannya pahala dengan pahala dilipat gandakan sebagaimana yang difirmankan Allah di surah At-Taghabun ayat 17 yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan atau balasan untukmu dan mengampuni kamu.